entrepreneur, salam hebat, luar biasa. Kali ini saya akan membahas tentang 5 mitos dan fakta para entrepreneur. Jadi ada 5 mitos dan fakta para entrepreneur ini, otomatis banyak orang berpikir, Pak, jadi entrepreneur tuh sulit nggak sih? Jadi entrepreneur tuh berat nggak sih? Nah, di sini ada mitos dan fakta. Mitos yang pertama, kaya raya hanya mereka yang beruntung. Itu mitos. Ya, saya beritahu, saya setuju bahwa sukses itu ada faktor luck, tapi dia bukan paling utama. Nah, ini ya. Tapi faktanya adalah kaya raya adalah mereka yang berusaha. Karena kalau Anda cuma mengandalkan keberuntungan tanpa usaha, menurut saya sih ya jadi anak konglomerat aja. Atau menikah saja sama anak konglomerat. Tapi untuk menikah sama anak konglomerat, Anda perlu usaha juga. Mungkin mempercantik diri kali. Atau kalau cowok memperganteng diri kali. Siapa tahu Anda ditaksir sama anak konglomerat, Anda ketiban dunia runtuh. Iya kan? Durian runtuh. Tapi saya sih nggak mengajarkan Anda seperti itu. Ya, kalau saya sih mengajarkan Anda harus tetap berusaha. Ya, work hard, oke? Dan kaya raya adalah mereka yang beruntung. Yang kedua, mitos dan fakta. Mitos yang kedua, memulai bisnis harus memiliki modal besar. Salah. Video saya hari ini ditonton hampir 6 juta view. Dari mana bisnis besar dimulai? Modal itu nomor kesekian. Karena modal yang paling penting adalah keberanian. Nah, masalahnya kalau Anda nggak punya keberanian, berarti Anda pengecut. Kalau Anda pengecut, berarti Anda nggak cocok berbisnis. Karena yang dipikirkan selalu punya modal besar, modal besar. Banyak orang yang nggak punya ilmu berbisnis dikasih modal besar, habis. Karena uangnya bukan dibuat berbisnis, bukan dibuat berputar, tapi dibuat foya-foya. Faktanya adalah memulai bisnis tidak harus punya modal besar. Kadang Anda punya aset, hubungan, Anda punya ilmu, itu bisa jadi lebih penting daripada modal besar. Anda dipercaya, nanti ada investor yang mendanai Anda. Tapi Anda pikir harus modal besar. Enggak. Keliru semuanya. Ya, itu mitos. Yang ketiga, mitos yang ketiga. Entrepreneur adalah orang yang gila uang. Loh, siapa bilang? Salah. Ini mitos. Entrepreneur tuh hidupnya demi uang terus. Mitos. Entrepreneur tuh mikirkan duniawi terus, nggak pernah mikirin akhirat. Mitos. Saya beritahu, justru entrepreneur lebih banyak orang membangun akhirat. Itu semua tergantung orangnya, bukan profesi entrepreneurnya. Kalau tanpa entrepreneur, nggak ada yang bayar pajak. Kalau nggak ada yang bayar pajak, semua jalanan lobang. Semua jalanan di kota-kota besar lampunya mati. Semua taman-taman kotanya mati, karena nggak ada yang bayar pajak. Kalau nggak ada entrepreneur yang hari ini mau dermawan, maka percaya sama saya, hari ini tempat ibadah nggak ada yang dibangun. Masjid nggak ada yang dibangun. Gereja nggak ada yang dibangun. Vihara nggak ada yang dibangun. Pura nggak ada yang dibangun. Betul? Karena apa? Kelenteng nggak ada yang dibangun. Karena itu semua menggunakan dananya orang yang mau berderma. Kalau nggak, mereka derma pakai duitnya siapa? Nggak mungkin kan? Nah, itulah sebabnya entrepreneur orang gila uang. Tidak. Itu mitos. Nah, faktanya adalah entrepreneur orang ingin mengendalikan nasib dan kehidupannya dibanding dikontrol. Karena apa? Dia tidak mau dikendalikan orang lain. Dia mau mengendalikan dirinya sendiri. Dan kalau memang pribadinya baik, percaya sama saya, entrepreneur itu semakin banyak uangnya, semakin dia baik dan bermanfaat bagi orang banyak. Justru entrepreneur menciptakan lapangan pekerjaan. Dia malah bantu orang banyak kan? Dia bisa nolong orang banyak. Dia malah membantu orang banyak kan? Dia hari ini bisa berderma lebih banyak, memberikan zakat lebih banyak, memberikan sumbangan lebih banyak. Bukankah itu sesuatu yang lebih positif? Oke? Dan yang keempat, entrepreneur adalah pekerjaan yang bisa dilakukan dengan santai. Siapa bilang? Itu mitos yang nomor 4. Justru entrepreneur itu faktanya adalah pekerjaan yang dilakukan day by day, setiap hari. Setiap saat mikir, setiap saat apa yang bisa saya lakukan. Setiap saat Anda harus memikirkan sebuah kreativitas, bagaimana meningkatkan produktivitas, bagaimana meningkatkan omset. Nggak semua orang cocok jadi entrepreneur, saya beritahu. Kalau nggak semua orang cocok jadi entrepreneur, apakah hari ini Anda bisa sukses? Nggak bisa. Dan yang kelima, mitos yang kelima, entrepreneur menindas rakyat kecil. Makanya Anda ini kebohong sama media. Media mengatakan pengusaha ini korupsi, Anda benci sama pengusahanya. Padahal itu orangnya, bukan pengusaha. Pengusaha yang hari ini bermanfaat bagi orang banyak. Pengusaha yang karyawannya ribuan banyak nggak? Banyak. Pengusaha yang memberikan makan orang banyak. Ya banyak. Tapi ini karena media menindas rakyat kecil semena-mena.
Nah itu karena ulah media. Itu lagi kembali pada oknumnya. Dan entrepreneur membantu, justru saya sudah bilang entrepreneur yang baik itu malah justru membantu rakyat kecil, membantu pemerintah, membantu mengurangi kemiskinan. Karena pemerintah, kalau kita cuma mengandalkan pemerintah menciptakan lapangan pekerjaan, nggak bisa. Pemerintah terbatas. Tapi pemerintah harus menggandeng pengusaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Dan itu mengurangi masalah pengangguran, mengurangi masalah di bawah, mengurangi problem-problem banyak orang S1 yang tidak punya pekerjaan, mengurangi problem orang yang lulusan SMK dan tidak punya pekerjaan. Oke, ya kalau semuanya mau jadi PNS, semuanya mau jadi ASN, negara ini mau jadi apa? Hancur. Ditempatkan di satu pekerjaan atau bidang yang tidak relevan dan tidak kompeten. Maka itu uang negara habis terus. Justru harus menggandeng para entrepreneur. Baik, demikian 5 mitos dan fakta para entrepreneur. Semoga Anda paham bahwa menjadi entrepreneur itu luar biasa enak, luar biasa hebat. Tapi juga tidak mudah. Tapi bukan berarti tidak mungkin. Tuliskan quote saya itu di kalimat yang terakhir. Thank you sudah nonton video kali ini dan salam hebat luar biasa.